Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, mari kita melanjutkan mengaji memahami isi Al-Quran. Yang akan dibaca yaitu juznya juz 12, suratnya surat Yusuf, lalu ayatnya yaitu ayat 33. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbis sijnu akhabu ilayya mimma yad'unani ilaihi wa illa tasrif anni kaidahuna asbu ilaihina wa akum minal jahilin. Lalu ini Yusuf berdoa kepada Allah, ya, menghadapi kasus yang dibuat-buat oleh Zulaikha tadi. Apa kata Yusuf pada Allah? Rabbi sidnu akhabu, ya Allah, penjara itu aku lebih sukai bagi saya ini. Mimayat munani, daripada aku mengikuti ajaan wanita tadi untuk berbuat jahat, berbuat keji. Wa ila tasrif ani kaidahuna, dan apabila engkau tidak memalingkan aku dari tipu daya mereka itu, asbu ilainnya, tentu aku akan cenderung kepada mereka itu. Nah, kalau aku cenderung mengikuti bujuan dia itu, wa akum minal jahilin, aku akan menjadi orang bodoh. Nah, ini mintanya pada Allah itu. Dia minta, ya, dia ngakui saya lebih baik di penjara saja ya Allah daripada aku mengikuti jebakan mereka untuk berbuat tidak baik itu. Nah, kalau Allah tidak memalingkan aku dari tipu daya mereka itu, mesti aku ya cenderung pada dia. Aku ingin menuruti mereka itu, kan begitu, menuruti dia itu. Nah, kalau aku seperti itu, wa aku minal jahilin, aku jadi orang bodoh ya Allah. Nah, gitu. Fastajabalahu rabbuhu, maka Allah memperkenan tuh permohonan dari Yusuf itu. Allah, Tuhan dia itu, yaitu Allah, memperkenan permohonannya itu. Wasarafa anhu kaidahuna, lalu Yusuf dipalingkan dari tipu daya mereka itu. Diajak berselingkuh, Yusuf tidak mau tadi, kan dia lari dikejar tadi, kan tidak mau itu. Itu berarti itu dipalingkan oleh Allah dari itu tipu dayanya itu. Innahu wasami'ul alim, Allah itu sungguhnya Allah atau Maha mendengar dan Maha mengetahui. Artinya mendengar semua ucapan yang diucapkan oleh Zulaikha ataupun oleh Yusuf itu dalam hal menghadapi kasus tadi, dan Allah mengetahui itu siapa yang benar, siapa yang salah. Ya, Allah tahu semua itu. Tsumma badalahum mim ba'di ma ra'aul ayati layas jununnahu katahin. Kemudian timbul bagi mereka itu, ya kelompok Zulaikha itu, sesudah tahu bahwa ada tanda-tanda bahwa akhirnya toh mereka itu tahu tanda-tanda yang akhirnya akan memenjarakan Yusuf itu sampai batas tertentu. Nah, akhirnya mereka toh memenjarakan Yusuf ke dalam penjara. Jadi mereka punya dalih bahwa Yusuf harus dipenjara gitu. Lalu sudah diputuskan, lalu akhirnya Yusuf dimasukkan penjara sampai batas tertentu gitu. Nah, sekarang ceritanya Yusuf sudah menghadapi masuk penjara ini. Baca kolak mahu sijna fatayan, bersama-sama masuk ke penjara Yusuf itu dengan dua bujang, dua laki-laki. Jadi sama-sama masuk penjara bertiga, Yusuf disertai dua orang laki-laki yang duanya juga di penjara gitu loh maksudnya. Qala ahaduhuma ini aroni aksir khomro. Nah, ini ceritanya pemuda tadi mengutarakan apa yang dialami, ya, seolah mimpi, disuruh menjelaskan oleh Yusuf itu pengalamannya laki-laki saat itu. Waqala ahaduhuma, salah satu dari dua orang itu, dia mengatakan, ini aroni aksiru khomro, aku bermimpi aku itu yaitu memeras anggur. Nah, ceritanya dia katanya aku memeras anggur. Waqala akharu ini aroni
ahmilu fauqa ra'si hubzan ta'kulut tairu minhu. Yang satu dia menceritakan mimpinya kepada Yusuf. Sungguhnya aku dalam mimpi itu, aku itu seolah-olah membawa roti di atas kepalaku. Itu ahmilu fauqa ra'si khubza, aku membawa di atas kepalaku roti, ya, membawa roti di atas kepalaku. Takulut tairu minhu. Nah, sebagian roti itu dimakan burung. Lalu kita mimpi kok membawa roti di kepalanya, lalu rotinya dimakan burung. Lalu lucu ini. Lalu keduanya berkata kepada Yusuf, "Tabi'na bitawilih, terangkanlah padaku, pada kita berdua itu Yusuf, apa makna mimpi itu? Yang satu tadi mengatakan aku memeras anggur, yang satu aku membawa roti di kepala kok dimakan burung. Ceritakan itu mimpi itu." Inna naraka minal musinin, sebab aku tahu kamu Yusuf, kamu itu seorang yang baik, ya, budi pekerti ya baik. Jadi kalau diberi cerita itu saya kira bisa menerangkannya gitu maksudnya itu. Qala layak tikuma to amun turyakonihi ila nabak sukuma bitakwilih qobla. Nah, dia mengatakan Yusuf, layak tiku mato amun, tidak akan datang kepadamu dua makanan yang akan dihidangkan kepadamu, yang akan direzekikan kepadamu, kecuali aku bisa menerangkan kepadamu keduanya itu makanan apa yang akan diberikan nanti. Jadi baru makanan belum dihidangkan, Yusuf akan beritahu kamu nanti akan diberi makan nasi apa lah. Itu kepada dua itu diberitahu kamu akan dikasih makan ini ya gitu. Jadi pemberitahuan di mana makanan belum datang. Jadi itu menerka-nerka nanti apa makanan yang diberikan padamu gitu. Antatikuma, sebelum makanan itu dihidangkan padamu. Dalikuma mima alamani robi ini taroktu milata kaumi la qaumil la yu'minuna billahi wa hum bil akhirati hum kafirun. Demikianlah hei saudara berdua, kami telah diajari oleh Tuhanku, yaitu diajari apa? Tentang takwil mimpi itu. Ini taraktu milata qaumi, aku lantaran aku meninggalkan agama yang dianut kaumku, ya agama menyembah berhala, menyembah patung itu tak tinggalkan itu. Karena apa? Kami tinggalkan. Mereka itu menyembah Tuhan selain Allah, yaitu patung-patung berhala itu. Karena mereka itu berarti tidak iman kepada Allah, la yu'minuna billah. Dia tidak iman pada Allah, berarti tak tinggalkan agama mereka itu. Wa hum bil akhirati hum kafirun, bahkan mereka itu terhadap hari akhir itu mereka itu mengingkari, tidak percaya. Wa tabatu milata abai Ibrahim wa Ishak wa Yakub. Dan kami mengikuti agamanya bapak-bapak kita, yaitu Ibrahim, Ishak dan Yakub, yaitu agama yang berserah diri pada Allah, yang menyembah Allah itu hanya satu, yaitu agama tauhid, yang disembah hanya Allah, tidak ada yang lain. Tapi kalau mereka tadi, orang kafir tadi kan menyembah patung-patung bikinan mereka sendiri, berhala-berhala. Nah itu tak tinggalkan itu, karena mereka tidak iman pada Allah gitu. Makana lana antusrika billahi min syai'. Dan tidaklah kami ini mensekutukan sesuatu dengan Allah sedikit pun. Kami tidak akan mensekutukan sesuatu dengan Allah, mensejajarkan sesuatu dengan Allah, sama-sama dianggap Tuhan dan disembah. Saya tidak akan berlaku seperti itu. Dzalika min fadlillahi alaina. Nah itulah salah satu keutamaan karunia dari Allah pada kami. Kami dienggokkan, dibelokkan untuk menyembah Allah yang satu dan tidak mensekutukan Allah dengan yang lain. Nah gitu loh. Itu karunia Allah itu, kami diberi iman Islam seperti itu. Walan nasi walakin asaron nasi la yashkurun. Nah jadi kami diberi karunia tadi tentang keimanan, yaitu beragama sesuai dengan agamanya Ibrahim, Ishak dan Yakub itu diberikan kepada kami dan kepada para manusia yang iman itu, orang dengan agama Islam itu.
Walakin aktsaron nasi la yashkurun, tapi kebanyakan banyak orang juga yang tidak bersyukur. Buktinya tidak mau menyembah Allah yang satu, menyembah yang lain. Nah, itu orang tidak bersyukur itu. Padahal karunia itu diberikan kepada para nabi ya, dan juga para manusia semuanya itu supaya mengikuti agama yang tauhid itu, menyembah hanya Allah satu itu. Tapi kebanyakan tidak mau, mereka tidak syukur namanya. Ya sohibani sijni arbabun mutafarriquna khair amilahul wahidil qahar. Hei saudaraku berdua sesama penjara, sama penghuni penjara. Arbabun, apakah Tuhan yang bermacam-macam itu lebih baik, atau Allah lah yang Tuhan yang satu yang Maha Kuasa itu? Baik yang mana coba? Kamu berdua sama orang di penjara dengan saya berdua itu. Aku bertanya, baik mana Tuhan yang bermacam-macam dengan Tuhan yang hanya satu, yaitu Allah yang Maha Kuasa? Kan mereka menyembahkan ada Uzza, Lata, Manat, Labo. Nah, itu kan macam-macam Tuhannya. Sama-sama patung itu. Tapi disembah. Nah, bagaimana orang nyembah macam-macam Tuhan itu dengan Tuhan yang satu, Allah, yang dia itu hanya satu dan Maha Kuasa? Itu Yusuf sudah mulai menanamkan akidah keyakinan untuk bertuhan yang satu di situ itu. Sudah mengarahkan supaya berdua tadi akhirnya mengikuti jejak Yusuf beragama Islam itu. Mata buduna min dunihi, mereka, kamu sekalian tidak menyembah selain Allah. Mestinya harus begitu, kamu mestinya harus tidak menyembah selain Allah. Tapi nyatanya ila asma'a samaitumuha, tapi kamu yang kamu saya itu yaitu hanya nama-nama yang kamu beri nama kamu sendiri, antum bapakmu yang diberi nama kamu oleh bapak-bapakmu. Jadi mestinya kamu nyembah Allah, tapi nyata tidak, kamu hanya nyembah nama Tuhan yang kamu sebut sendiri. Ada Uzza, ada Lata, ada Manat, ada Labo. Itu kan yang memberi nama kamu sendiri ya, gitu. Yang kamu semua kan itu, mestinya bukan itu kan. Mestinya harus nyembah hanya Allah gitu. Itu kan yang beri nama kamu dan bapak-bapakmu. Ma'anzalallahu biha min sultanin. Nah, perkara ada nama-nama yang kamu beri nama jadi Tuhanmu itu Allah tidak menurunkan itu keterangan atau dalil-dalil alasan yang jelas bahwa kamu harus menyembah itu. Tidak ada aturan dari Allah begitu itu. Inil hukmu illa lillah, semua keputusan itu tidak lain hanya di Allah. Artinya apa? Ya disuruh menyembah Tuhan yang satu itu ya keputusan Allah. Kalau kamu menyembah Tuhan-Tuhan yang lain itu hanya namanya saja yang beri nama kamu kan, tapi kamu nyembahnya bukan Allah kan begitu. Illa lillah amaro ala ta'budu illa iya, padahal Allah itu memerintahkanmu janganlah kamu menyembah kecuali hanya padanya. Itu perintah Allah. Jadi kalau Allah merintahkan pada kamu sekalian, kamu berdua sama penghuni penjara ini, kamu itu hanya disuruh menyembah Allah, tidak ada yang lain gitu. Dzalika dinul qayyim, itu agama yang lurus. Agama yang lurus di mana agama itu hanya menyembah Tuhan yang satu yaitu Allah, itu agama tauhid. Nah, itu yang dikembangkan oleh Nabi Ibrahim dan keturunan-keturunan sampai sekarang ini. Walakina aktsaron nasi la ya'lamun, tapi kebanyakan orang itu tidak mengetahui itu bahwa ada perintah dari Allah bahwa menyembah itu hanya kepada Allah. Nyatanya banyak orang yang menyembah selain Allah, begitu kan? Karena apa? Mereka tidak tahu. Itu walakina aktsaron nasi la ya'lamun, sebenarnya kebanyakan manusia itu tidak tahu bahwa ada perintah bahwa hanya menyembah pada Allah itu. Nah, kalau kita baca ayat ini ya kita alhamdulillah bersyukur kita ini termasuk orang-orang yang sudah memenuhi perintah Allah, menyembah hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain, tidak boleh mensekutukan pada yang lain. Nah, gitulah kita syukuri alhamdulillah rabbil alamin.